Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, sekian lama gua belum upload video lagi karena beberapa kesibukan ya teman-teman ya. Sebenarnya gua udah ada bikin video, cuman karena gue pikir videonya kurang oke, jadi gua nggak upload gitu teman-teman. Oke, sekarang gue pikir gue mau bahas tentang ini guys, tentang ankylosing spondylitis, tentang autoimun. Tapi mungkin gue pikir gue bakal bahas dari awal sampai habis gitu ya, dari awal. Jadi gue balik lagi ke awal lagi, jadi biar lebih jelas lagi teman-teman untuk mengerti gitu ya. Ingat, jangan di skip videonya, jadi biar teman-teman nggak salah paham ya. Dan ingat, gue di sini hanya sharing, berbagi tentang pengalaman pribadi gue sendiri, karena gue salah satu orang yang mengidap penyakit autoimun, itu salah satunya ankylosing spondylitis gitu teman-teman. Jadi gue berbagi, gue sharing apa yang gue rasain, apa yang gue jalanin, dari yang gue awal gejala sampai gue gak bisa ngapa-ngapain, sampai gue bisa beraktivitas lagi seperti apa. Gue bakal usahakan jelaskan dengan sesederhana mungkin, tapi mungkin videonya bakal gue bagi beberapa video gitu teman-teman ya, karena kalau dalam satu video pasti akan panjang banget gitu. Nah, jadi teman-teman jangan di skip nonton videonya dan tonton terus video-video berikutnya. Jadi gue bakal bahas ankylosing spondylitis dulu ya, tentang autoimun dulu ya gitu. Jadi gue nggak syuting tentang bubu gitu, nggak bubu dulu, soalnya lagi PPKM juga, bingung gue mau bikin konten apa di luar, takutnya repot lah, ribet gitu ya. Oke guys, sekarang gue pengen cerita dulu tentang autoimun dulu ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham dulu sebelumnya apa sih itu autoimun gitu. Jadi gini, autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuh gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi kan tubuh kita ini kan punya sistem kekebalan tubuh, kayak prajurit menjaga benteng. Ini tubuh kita nih benteng teman-teman. Nah, autoimun itu imun itu kan untuk menjaga benteng itu dari serangan musuh, serangan luar. Nah, misalnya kalau tubuh itu maksudnya untuk melawan bakteri yang ada di dalam tubuh, bakteri jahat gitu ya, virus kayak gitu yang di dalam tubuh. Nah, jadi yang tadi kita sakit, imun kita tuh yang melawan mereka semua gitu. Nah, jadi kenapa dibilang autoimun? Jadi ada seperti error, kekeliruan gitu ya, salah. Jadi dipikir prajurit imun yang ada di dalam benteng ini, di dalam tubuh kita ini ada musuh, ada benda asing sebagainya. Nah, makanya dia langsung membentuk formasi untuk melindungi ya. Jadi autoimun itu bisa nyerang kemana aja gitu ya, bisa nyerang kemana aja, misalnya ke persendian, contoh ke persendian gitu. Jadi dianggap di sini nih misalnya gitu, ada benda asing atau ada virus atau ada apa gitu, dia melindungi. Tapi yang tadinya nggak apa-apa, karena dia melindungi gitu ya, dia membuat bentuk lapisan segala macam, bukan ditambah bener, malah jadi bikin kita sakit. Itu autoimun. Nah, autoimun itu dia salah satu penyakit kronik teman-teman, kronik atau kronis gitu ya. Apa sih kronik atau kronis gitu? Jadi kronik itu dia penyakit yang jangka panjang. Jadi dalam arti nggak langsung serta-merta langsung timbul hari ini juga gitu maksudnya. Jadi tiba-tiba langsung batuk gitu tanpa ada gejala ancang-ancangnya dulu gitu. Ibaratnya kalau cuaca tuh dia langsung hujan, nggak ada gerimis dulu, nggak mendung dulu gitu, nggak begitu. Dia bener-bener perlahan sekali. Jadi menahun, makin lama. Nah, saatnya udah makin lemah tubuh kita, itu baru makin parah, baru kelihatan gitu. Jadi tapi sebenarnya udah menahun lama. Itu namanya, makanya disebutnya kronik gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi terus kalau yang sekarang kan gue bahas kan tentang ankylosing spondylitis ya. Kalau ankylosing spondylitis itu
itu dia menyerang ke bagian tulang tengah. Satu ruas tulang tengah ini yang dari leher sampai ke pinggul, dia jadi imun kita ini membentuk kayak lapisan di tulang tengah kita. Kan tulang tengah kita kan ada ruas, bantalan, ruas gitu ya. Nah, dari ruas ke ruas yang lainnya dia membentuk lapisan. Nah, jadi kayak membentuk tulang baru. Jadi nyambung kayak bambu jatuhnya nanti. Lama-lama mengeras jadi kaku kayak robot lah nanti gitu ya. Nah, itu ankylosing spondylitis. Nah, sebelumnya teman-teman gue bakal cerita awal gejalanya tuh yang gue alami ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang pernah ngalamin ada yang ngalamin ngidap ankylosing spondylitis juga, mungkin bisa jadi bahan sharingan. Oh ternyata gejalanya mirip sama atau gimana gitu, jadi kita bisa tukar pikiran. Teman-teman boleh tulis komentar teman-teman di bawah nanti ya, kalau misalnya teman-teman ingin sharing, ngobrol atau apa gitu. Namanya kita tukar pikiran gitu ya, karena agak susah juga kita buat nyari teman yang sama untuk karena untuk penyakit autoimun ini kadang nggak terlihat di sekitar kita. Mungkin banyak, cuman kita nggak tahu kalau dia autoimun juga, itu autoimun juga. Kalau tahu kan kita bisa ngobrol, sharing rasanya kayak apa, harus gimana gitu ya. Nah, makanya di sini kita berbagi cerita gitu. Nah, oke. Yang gue alamin dulu, ini gue sakit begini udah kurang lebih 7 tahun yang lalu lah kalau gue nggak salah ya, 6-7 tahun yang lalu gitu. Awalnya itu sih kayak sakit pinggang aja sih. Rasanya kayak orang masuk angin, gimana sih, ngentek ngilu gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi dulu gue pikir kan karena masuk angin gitu ya, gue cuman ya udah kerok gitu ya. Biasanya gue kalau masuk angin ya gitu, ajaran budaya dari nenek moyang seorang pelaut ceritanya. Itu kerok ceritanya teman-teman. Nah di kerok ceritanya tuh sembuh, hilang, enak gitu, bisa aktivitas kerja gitu. Nah terus kira-kira sebulan lagi sakit lagi, kambuh gitu ya, oke, kerok lagi, hilang. Itu jadi waktunya itu rentan menurun. Jadi tadi sebulan sekali, lama-lama 3 minggu sekali udah ngilu lagi, 2 minggu sekali udah mulai ngilu lagi cepet, seminggu sekali ngilu lagi, sampai akhirnya gue pernah namanya dalam seminggu itu gue 3 hari berturut-turut kerok. Tiap hari ini kerok, malam ini kerok, besok kerok lagi. Enak, tapi enak, dikerok enak gitu. Merah sih merah gitu, soalnya kan ngilu ya, ngentek di punggung belakang itu ngilu gitu. Kalau dikerok enak banget gitu. Nah dari situ ya akhirnya nggak bisa juga lama-lama itu, tapi itu dalam waktu lumayan lama ya guys ya, nggak langsung dalam sebulan, enggak. Itu ceritanya dalam waktu beberapa bulan lah gitu, itu lama gitu. Akhirnya bisa sampai kerok tiap hari gitu ya. Nah, akhirnya ada nyaranin coba bekam, mungkin darah lu kotor gini-gini, kita coba bekam, enak seminggu. Begitu lagi urut, oke urut, coba semuanya udah dicoba, urut, bekam atau apa tuh, sedot darah gitu-gitu dah semuanya. Yang terapi apapun, dipukul apa gitu dah, aduh udah coba semua itu. Begitu terus, seminggu enak, ini lagi, seminggu enak, kumat lagi, seminggu enak, kumat lagi. Nah, karena memang waktu itu gue nggak ke dokter ya, karena gue pikir kan dulu itu juga gue kerja capek, angkat-angkat barang juga gitu, capek gitu, pulang malam gitu. Gue pikir memang efek karena capek gitu kan ya. Jadi ada coba minum jamu pegelino gitu, minum jamu ya enak kan gitu, seger berapa hari gitu. Nah, tapi gitu lagi, ya udah minum jamu lagi, begitu terus gitu. Jadi gue belum ke dokter, ceritanya belum ke dokter. Jadi udah sekian lama, udah berapa tahun itu baru gue kayak mulai ngedropnya dalam arti gini, badan gue tambah bongkok ya. Jadi ankylosing spondylitis itu postur tubuhnya ya teman-teman ya, dia jadi membungkuk gitu ya, membungkuk, terus kakinya agak nekuk gitu, jadi kayak es gitu kali ya sebutnya kayak es gitu. Udah itu cepat lelah gitu. Jadi akhirnya baru ke dokter ceritanya. Jadi terus apalagi yang dirasakan ya, cepat lelah, badan udah bongkok gitu ya, cepat banget lelah. Jadi kita nggak ngapa-ngapain pun udah kayak kita
capek banget gitu, kayak orang kerja dari subuh sampai tengah malam dah, ibaratnya itu capek banget gitu. Capek, terus apalagi ya, kena goyang sedikit sakit. Misalnya naik motor nih, gue naik motor, gak usah yang kayak jalanan berlubang ya, tapi jalanan goyang-goyang aja jelek, gitu ya, goyang-goyang, itu sakitnya luar biasa. Kesenggol aja sakit, aduh sakitnya luar biasa di bagian belakang ya teman-teman ya. Nah akhirnya gimana, gue udah ke dokter, ceritanya akhirnya gue ke dokter kan, gue ke dokter tapi belum membuahkan hasil. Gue ini kenapa gitu, belum membuahkan hasil karena mungkin waktu itu tuh baru awal-awalnya gitu ya. Nah terus akhirnya gue gimana pada waktu itu. Oke. Berikutnya nanti gue bahas di video gue berikutnya. Teman-teman tunggu video berikutnya, nanti gue akan bahas apa yang gue lakuin, akhirnya terus apa yang terjadi setelah gue akhirnya makin ngedrop gitu ya teman-teman ya. Oke. Nanti gue bakal bahas lagi di video berikutnya. Teman-teman kalau ada masukan, komen boleh di bawah. Jangan lupa di like juga videonya, jangan lupa di klik subscribe-nya, tombol loncengnya, biar teman-teman tahu kalau gue udah upload video baru lagi. Oke teman-teman, ya udah teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kita yang ini, tentang bahas tentang autoimun itu apa dan gejala yang gue rasain apa, dan berikutnya nanti ditunggu. Oke, see you next video, bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.